Jemaat GBP Taman Firdaus, dimanapun mereka berada, pada saat ini saya akan sharing firman Tuhan. Dan ini adalah minggu pertama, dan kita akan adakan perjamuan kudus. Pada hari ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan, mengenai judulnya, Tuhan mengasihi bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain juga. Itu judulnya. Terambil di Matius 7 ayat 12. Apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang engkau inginkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Pasti kalau ditanya, apa Pak Andi keinginannya? Otomatis, saya ingin sukses, saya ingin berhasil. Apapun yang saya kerjakan berhasil adanya. Saya ingin terkenal, saya ingin dihormati, saya ingin dipuji, saya ingin disanjung, saya ingin ditinggikan, saya ingin dimuliakan. Saya semua, saudara. Kalau menurut Alkitab, kita mulai menelaah dari mengenai Adam dan Hawa. Hawa, saudara, sudah diultimatum sama Tuhan sendiri. Sudah diperintahkan sama Tuhan sendiri bahwa ada satu pohon. Di antara semua pohon hanya satu pohon saja, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan buahnya. Hanya satu, saudara. Itu manusia pertama telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah tabiat manusia, saudara. Mungkin kita pun demikian. Introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sering melanggar firman Tuhan atau tidak? Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, terutama Hawa pertama-tama. Kenapa ia melanggar firman Tuhan? Karena mata. Mata kenapa? Melihat, saudara. Bagus, menarik, saudara. Itu tiga hal. Melihat. Kalau aslinya yaitu menyelidiki. Aslinya artinya memeriksa. Artinya memastikan. Jadi dia kurang percaya dengan perkataan Tuhan, dan dia ingin memastikan bahwa omongan ular itu, iblis itu, benar adanya. Ingin memastikan, saudara. Bayangkan aja, manusia itu kurang percaya sama Tuhan. Seperti Thomas, kalau tidak melihat, menyucukkan tangannya ke tangan yang berlubang, dia tidak percaya. Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Itu yang luar biasa. Jadi dia ingin menyelidiki, memeriksa, memastikan, melihat. Melihat baik. Baik itu indah. Indah, menyenangkan. Dan ketiga itu menarik. Menarik kenapa? Menarik itu sangat berharga untuk Hawa. Kenapa? Karena dia akan serupa dengan Allah sendiri. Tuh. Bayangkan, itu yang menarik. Aku ingin menjadi seperti Allah sendiri. Aku, siapa aku? Lucifer, saudara. Aku. Sehingga dia dibuang ke dunia, saudara. Itu manusia. Sifat manusia pertama saja sudah demikian. Apalagi setelah itu orang-orang yang lain. Mungkin kita introspeksi, apakah kita serupa atau pernah seperti Hawa demikian. Contoh kedua, saudara, Yosua 7 ayat 20-21 mengenai Akan. Yosua sedang menyerang ke satu benteng namanya Ai, kota Ai. Dia kirim berapa ribu orang karena tidak terlalu banyak. Kota Ai tidak terlalu banyak. Hari diserang, kalah.
Yosua bersama-sama dengan Tuhan kalah, saudara. Kenapa kalah? Yosua berdoa sama Tuhan. Tuhan katakan, di antara kamu ada orang yang berbuat melanggar perintah Tuhan. Siapa itu? Kamu cari dan harus dimusnahkan. Akhirnya dicari dari pasukan dari regu, dicari-cari, akhirnya ketemulah Akan. Akhirnya Akan mengaku. Dia katakan, saya melihat. Kembali lagi, mata melihat, saudara. Melihat jubah yang bagus, indah, buatan siniar, saudara. Uang 200 keping perak. 1 batang emas 50 kilo. Saudara tahu harga sekarang 25 miliar. Kurang lebih. Dengan itu tertarik, saudara. Melihat mata. Melalui mata tertarik. Dan dia melanggar perintah Tuhan. Dia sembunyikan di kemahnya. Dimasukin ke dalam tanah paling dalam. Dan akhirnya mengaku. Kata Tuhan harus dimusnahkan. Akhirnya akan dengan seluruh keluarganya, dengan barang-barangnya dimusnahkan, saudara tahu. Akan, saudara, ada raja namanya Ahab, saudara. Ahab itu raja, saudara. Dia melihat kebun anggur Nabot itu baik. Dia melihat, tertarik sama kebun anggur orang lain. Tapi firman Tuhan, 10 firman Tuhan mengatakan, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, istrinya, dombanya, lembunya, budaknya. Jangan menginginkan, tapi dia menginginkan. Dia tanya ke Nabot, Nabot, itu kebun anggur saya akan beli. Berapa harganya saya bayar? Kalau tidak, engkau boleh saya tukar dengan kebun anggur yang lebih bagus. Kata Nabot berkata, maaf, ini adalah pusaka dari warisan, jadi tidak dijual. Raja Ahab pulang, sedih, tidak mau makan. Istrinya Isabel mengatakan, Raja, kenapa kamu tidak mau makan? Karena saya menginginkan kebun anggur yang di sebelah saya, tapi tidak diberikan oleh Nabot. Kamu kan raja, biasakan kepada saya yang urus, pasti saya ambil itu semuanya. Akhirnya Isabel mengirim surat kepada tua-tua supaya diadakan puasa, dan dihadapkanlah Nabot di tengah-tengah. Dipanggil 2 dursila bahwa Nabot telah menghujat raja, menghujat Tuhan, harus ditimpuk sampai mati. Akhirnya ditimpuk sampai mati, saudara. Kebun anggurnya diambil. Tuhan marah. Tuhan katakan Isabel, di mana Ahab darahnya berceceran, dicilat anjing, di situ juga engkau mati dan darahmu dicilat anjing juga. Bayangkan juga, Ahab mati, Isabel juga mati. Pelanggaran, saudara. Pelanggaran demi pelanggaran. Itulah sifat manusia, saudara. Karena melihat, ingat baik-baik, hati-hati menggunakan matamu. Daud, saudara, disotoh, di loteng, melihat Batseba, cantiknya luar biasa, dipanggil dan dia melakukan perzinahan, saudara. Sehingga ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan mengatakan kepada dia, menegur dia. Tapi Daud mengaku bahwa dia bersalah. Tetapi upah dosa adalah maut. Anak yang dikandungi oleh Batseba meninggal dunia karena Uria dibunuh, boleh dikatakan. Karena di dalam peperangan dia ditaruh di paling depan supaya dibunuh. Ternyata memang betul dia mati. Tuhan juga marah sama Daud, sehingga anaknya yang dilahirkan oleh Batseba meninggal dunia. Itulah sifat-sifat manusia.
Mulai kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa ada persamaan dengan saya? Apakah saya egois? Mau saya adalah mau saya juga. Menang saya ingin menang sendiri saja. Semua aku. Saudara datang jalan-jalan. Mungkin ke mall, saudara melihat. Hati-hati melihat saudara. Kalau saudara tidak mau beli, jangan melihat terlalu lama. Lewat saja. Namanya window shopping. Window shopping itu belanja hanya instalasinya saja lewat. Tapi kalau saudara melihat terus, saudara bisa mencuri barang itu, saudara bisa merampok barang itu, saudara bisa mencari akal supaya bisa mengambil barang itu. Ingat baik-baik. Maka itulah sifat akunya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Jadi pertama kita dulu. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kita ingin dipedulikan, pedulikan orang lain. Kalau kita ingin dikasih, kasih orang lain, saudara. Kalau saudara ingin dikasih istri, kasihlah istri terlebih dulu. Kalau saudara ingin diperhatikan oleh istri, perhatikan istri lebih dahulu. Itu orang lain, saudara. Prioritas orang lain, bukan diri saya. Kecap saya nomor satu, bukan kecap saudara nomor satu. Orang lain yang mengatakan kecap saudara nomor satu, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Dikatakan orang lain. Tapi ingat, apa yang kita buat kepada orang lain, dan kita akan menerimanya kembali apa yang kita perbuat. Contoh, saudara. Saulus melihat Stefanus dibunuh, dia setuju. Bahwa Stefanus dibunuh itu dia setuju. Dan saat itu Yerusalem sedang ada penganiayaan yang hebat kepada jemaat-jemaat itu. Hebat sekali, saudara. Saulus berusaha untuk membunuh mereka, membinasakan mereka semuanya. Setelah itu, Stefanus meninggal, dirajang, dilempari. Saleh-saleh Tuhan membawa, menguburi, meratapi. Saulus, apa kerja Saulus? Saulus masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Menyeret laki-laki, perempuan, diseret, saudara, untuk diserahkan, untuk dimasukkan ke penjara. Saudara bisa baca di firman Tuhan, Kisah Rasul 8. Saudara bisa baca Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa membacanya. Itu yang luar biasa, saudara. Saulus begitu jahatnya. Kisah Rasul 9 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu berkobar-kobarlah Saulus. Hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membinasakan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Membinasakan. Dan dia meminta surat kepada imam besar untuk dibawa ke kota Damsyik. Akan diserahkan kepada siapa? Kepada tua-tua orang Yahudi, supaya kalau dia menemukan laki-laki, perempuan, pengikut Tuhan, dia akan tangkap semua yang dimasukin, dibawa ke Yerusalem, akan dianiaya, akan dibunuh. Itu rencananya. Waktu perjalanan ke Damsyik, belum sampai masuk Damsyik, ada cahaya yang begitu besar mengelilingi Saulus. Dan ada suara yang lembut. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mengatakan, siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Wah biasa, kaget. Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke kota
nanti engkau akan tahu apa yang kau akan perbuat. Setelah itu bangkit Saulus, dan waktu itu matanya buta. Dia dituntun 3 hari 3 malam, tidak makan. Tidak makan, tidak tidur dia. Tidak minum juga. 3 hari 3 malam. Saulus berdoa. Di Damsyik itu ada satu murid Yesus namanya Ananias. Tuhan datang kepada Ananias, Ananias anakku, pergilah ke jalan yang lurus, di rumahnya Yudas ada tinggal seorang namanya Saulus yang dari Tarsus. Dia sedang ada di sana. Matanya buta. Engkau topang tanganmu menopang matanya dan menyembuhkannya. Ananias mengatakan, tidak salah Tuhan. Bukankah orang ini orang yang jahat, yang meminta surat untuk menangkap semua orang-orang yang mengikuti Tuhan? Tuhan mengatakan, tidak. Dia adalah orang yang aku pilih untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja di Israel. Akhirnya dia pergi ke jalan yang lurus di rumah Yudas. Dan waktu itu Saulus sedang berdoa. Dan dikasih penglihatan oleh Tuhan bahwa Ananias datang dan menjamah matanya dan sembuh. Dan Ananias ketemu dia dan mendoakan, matanya jadi sembuh. Mulai saat itu, tadinya pembinasa, penganiaya, pengancam orang-orang percaya, sekarang berbalik 180 derajat. Kenapa? Pertemuan dengan Tuhan sendiri. Maka itu Ibrani 10 ayat 30 mengatakan, kamu tidak berhak untuk membalasnya. Hak untuk pembalasan adalah aku. Aku yang menghakimi mereka. Maka itu kita tidak boleh membalas. Dan Tuhan yang akan membela kita. Dan terjadilah bahwa Saulus, orang yang paling jahat boleh dikatakan, menjadi berubah 180 derajat. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa, memenangkan banyak orang kepada Tuhan Yesus. Saya ada kesaksian satu. Ada pendeta namanya Yosua Muhammad Yasin, saudara. Disebut Muhammad Yasin pasti dari agama seberang. Dia katakan demikian. Dari kecil umur 6 tahun saya sudah dididik. Saya dididik di madrasah, di pesantren, di madrasah, di pesantren, di Bogor, di mana-mana, di Cirebon. Saya ganti-ganti. Dan saya tahu agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Tidak berkutik lagi. Dan dia benci sekali orang Kristen. Benci sekali. Dia ingin mengislamkan pendeta, saudara. Itu tujuannya. Dia coba menginjil kepada pendeta-pendeta. Ternyata satu pun pendeta tidak ada yang mengikuti dia. Dia putus asa. Apa akalnya? Dia dengan teman-temannya tuh. Dengan teman-temannya, saudara, apa? Membakar 3 gereja. Dibakar oleh dia, saudara. Begitu jahatnya seperti Saulus, saudara. Tapi pada satu hari, waktu dia sembahyang Isya, dia tiduran setelah sembahyang, dia diberikan penglihatan. Satu cahaya mengelilingi dia. Dan ada suara berkata demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dikatakan kepada dia. Dia penasaran. Waduh, dia penasaran. Dia mencari tahu ke mana-mana bahwa ayat ini ada di mana, dia tidak tahu. Akhirnya dia tanya kepada pamannya, tokoh agama. Dia tanyakan, paman,
Saya mimpi demikian, ada terang bercahaya mengelilingi saya dan ada suara. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini? Pamannya mengatakan, itu pasti ada di Al-Quran. Kamu baca aja Al-Quran yang sebanyak 6.666, kamu baca. Dan dia baca, dia cari, tidak ketemu. Dia lapor lagi, paman, tidak ada di Al-Quran, tidak ada kata-kata itu. Kata pamannya ini, sudah pergi aja ke guru ngaji kamu, tanya sama dia. Datang ke guru ngajinya, kamu dirasukin setan, mandi saja kembang 7 rupa supaya hilang. Beristiqoroh saja. Beristiqoroh itu bersembahyang khusus. Dia coba beristiqoroh, telah dimandiin kembang 7 rupa, tetapi bukan hilang, malahan mengebu-ngebu itu terus mengikuti dia, terus mengikuti dia. Akhirnya dia dikasih mimpi yang kedua. Mimpi itu dia kasih penglihatan, bukan saya, tapi satu orang tinggi, putih, membawa tongkat. Dia tidak tahu itu siapa, membawa tongkat dan mengatakan, kalau engkau menemui ayat itu, engkau ikut aku dan pikul salib. Oh, dia bilang, apa-apaan ini? Dia langsung dia berdoa. Dia memikirkan, apa sih ini? Kenapa ini begini? Aneh. Dan juga waktu dia membakar, tujuannya bahwa ada satu saja pendeta yang bertobat, masuk jadi pengikut dia, jadi Islam. Dia katakan bahwa dia akan mendapatkan 70 pahala dan 7 bidadari akan mengiringi dia. Kalau satu pendeta, kalau pengikut-pengikutnya datang berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu bidadari akan mengikuti saya. Pemikiran dia begitu, saudara. Sudah, itu menghantui dia, tidak hilang-hilang terus. Dia bilang najis. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen itu najis. Waktu itu pada satu saat dia harus memberi ceramah di satu tempat di desa. Dia pergi dengan temannya naik mobil ke desa. Tuhan izinkan sakit perut, ingin buang hajat besar. Ternyata di situ tidak ada WC, semua jamban. Sedangkan dia memakai baju kebesaran, nggak mungkin dia buka di jamban. Jadi dia lihat ada satu rumah yang bagus sekali, tidak mungkin tidak ada WC-nya. Akhirnya dia datang dan dia bilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Tidak ada jawaban. Dia gedor pintunya, dar. Ada ibu-ibu keluar. Ada apa, Pak? Dia katakan, saya Ustadz. Saya mau berceramah, berdakwah di tempat ini. Tapi saya sakit perut sekali, ingin membuang hajat besar. Saya ingin ke WC. Di sini semua penduduknya tidak punya WC, hanya jamban. Boleh enggak saya ikut di WC, Ibu? Oh, boleh. Masuk. Silakan masuk. Akhirnya dia ke WC. Dia buang hajatnya. Dah. Terus dia lihat pembantu, mana ibu, saya mau terima kasih. Ibu ada di dalam di ruangan, pergi aja ke situ. Dia membuka sepatunya, nggak usah, ini bukan masjid, katanya. Akhirnya dia masuk. Dia berterima kasih. Waktu dia berterima kasih, dia lihat ada terpapang fotonya Tuhan Yesus Kristus membawa tongkat. Dia kaget setengah mati. Saya salah rumah. Kalau tahu saya tidak masuk ke rumah ini, saya salah rumah. Kaget gitu, ditanya oleh ibu, kenapa Pak? Saya bermimpi orang ini membawa tongkat, inilah. Itu Tuhan saya, Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan memakai Bapak. Udah itu, dia pergi aja. Dia tidak enak, dia pulang.
Dia cuci tangan, cuci kaki 7 kali sabunan dia. Dia bilang, aku tidak mau jadi orang Kristen. Aku najis sebagai orang Kristen. Tetapi tetap mengebu-ngebu itu mimpinya, mengebu-ngebu. Sampai dia tidak tahan. Akhirnya dia rindu sekali untuk datang ke gereja. Ada gereja paling dekat. Dan pernah dibakar oleh dia. Dan dia datang ke situ. Dia duduk paling belakang. Dan dia ingat lagu waktu itu. Ada lagu, Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Dia lagi mendengar lagu itu, dia merinding semuanya. Dan khotbahnya, kata pendeta, hari ini saya akan berkhotbah. Judulnya, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Kaget setengah mati. Inilah ternyata ada di kitabnya orang Kristen. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Udah begitu dia tetap sembunyi-sembunyi. Dia ikut ke gereja selama 1 bulan. Namanya juga sesuatu yang disembunyikan pasti akan keluar juga. Akan ketahuan juga. Akhirnya ketahuan oleh pamannya. Dan pamannya menegur dia, memukul dia, mencambuk dia, menyiksa dia, mengusir dia. Langsung dia diusir. Dia jadi gelandangan. Di emperan, tidur di emperan. Tapi untung dia ketemu Dr. Suradi yang tadinya dari Islam jadi Kristen. Di rumahnya digelar makan bebas. Dia makan di situ. Dia ketemu dengan Ibu Els yang baik hati. Suaminya Johnny Lumintang itu dari GPDI. Dan dia mengangkat anak kepada Muhammad Yasin. Dia angkat anak. Disekolahkan. Jadilah dia pendeta. Yosua adalah nama baptisan dia. Muhammad Yasin adalah nama asli dia. Dia katakan, jangan tinggalkan Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan karena pernikahan. Jangan tinggalkan karena jabatan. Jangan tinggalkan karena uang, harta, benda. Jangan tinggalkan sama sekali. Kasih Tuhan begitu besar, luar biasa bagi saya. Itu dia katakan sambil nangis. Luar biasa nggak? Tuhan itu sungguh baik. Tuhan mengasihi kita. Tadi firman Tuhan mengatakan, ini adalah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat. Kalau kita baca di Roma 13 ayat 8 mengatakan, jangan kau hutang apa-apa kepada siapapun juga. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau engkau, barangkali, kalau engkau mengasihi sesama manusia, itu telah memenuhi hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat adalah saling mengasihi. Itu telah memenuhi hukum Taurat, saling mengasihi. Luar biasa enggak? Tuhan ingin kita saling mengasihi. Maka itu firman Tuhan mengatakan di Lukas 6 ayat 27 dan berikutnya. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah untuk orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, belilah pipi kananmu. Bayangkan, Tuhan mengajarkan jangan sekali membalas, karena haknya Tuhan untuk membalasnya, saudara. Akhirnya jadi pendeta yang begitu jahat, membakar gereja, jadi pendeta. Kasih Tuhan itu luar biasa. Orang biasa saja. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Apalagi Bapak yang di surga, saudara.
Kasihnya begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi kepada kita. Bahkan dia mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Kasih ini memenangkan semua orang dalam golongan apa juga. Dengan kasih, saudara, mengalahkan kejahatan. Dan kasih mengalahkan kebejatan. Dengan kasih, saudara. Dengan kasih. Maka itu salinglah kita mengasihi. Janganlah kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihlah orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya ada satu cerita yang luar biasa menurut saya. Di satu desa di negara Cina. Di situ ada satu perempuan, anak perempuan umur kira-kira 12 sampai 13 tahun barangkali. Ayahnya sudah tidak ada karena waktu itu mungkin dinas, kena ledakan dan meninggal dunia. Dia hidup dengan kakeknya. Kakeknya sudah tua dan sakitan-sakitan saja. Dan hari itu dia bawa kakeknya ke rumah sakit. Apa yang dia usahakan untuk membawa dia? Pakai gerobak dari desa, saudara. Diseret dengan tenaganya. Kebetulan waktu itu dari kota ada 3 orang dari pemerintahan mengingat bahwa jasa dari ayah anak ini namanya Xie Lingling. Dia cari rumahnya ke desa itu, Kentebu. Kamu namanya Xie Lingling? Betul. Ini adalah ayahmu? Betul. Kamu ngapain ini membawa kakekmu? Mau dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu 80 km kamu diseret. Apa kamu tidak capek? Aku capek sekali. Biar paman yang bantu. Akhirnya pegawai-pegawai itu yang mendorong dia sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit dan kembali lagi. Digotong dan ditaruh di tempat tidur. Dan ditanya, kamu sakit apa? Ternyata dia sakit di paru-parunya. Dan juga sakitnya itu udah lama sekali. Akhirnya mereka meninggalkan dia, menyerahkan uang di atas mejanya untuk anak itu, tapi nggak memberitahu kepada anak itu, dan dia pergi. Anak itu anak yang jujur, dia ambil uangnya, dia lari, dia kejar, udah pergi. Akhirnya uangnya diambil. Nggak berapa lama kakeknya kambuh kembali. Kambuh kembali, dia bawa lagi kakeknya pakai gerobak itu untuk ke rumah sakit. Di antara 3 itu ada satu wanita, anak wali kota. Anak wali kota sedang makan dengan bapaknya. Wali kota mengatakan, Papa kenal nggak sama ini yang meledak, meninggal dan punya anak? Oh, saya ingat, anaknya masih 10 tahun waktu itu. Oh ya, itu saya baru mengunjungi dia. Miskin sekali. Dia hidup berdasarkan apa? Berdasarkan menjual darah dirinya sendiri untuk makan itu. Dia jual darah, donor darah. Sampai di tangannya banyak tusukan-tusukan. Jual darah untuk makan sehari-hari. Wali kota tersentuh sekali. Besoknya diberangkat dengan stafnya ke sana. Dia datang ke sana, kebetulan hari itu sedang dibawa ke rumah sakit. Dia kejar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Ternyata anak itu sudah sampai duluan di rumah sakit. Dan dia daftar kepada petugas di situ. Petugas seperti rumah sakit umumnya, mereka minta uang panjar di depan dulu. 2.000 yen. Yuan. Anak ini kasihkan uang seadanya yang ada dia kasihkan. Kata petugas itu, masih kurang 300. Anak ini dia bilang saya tidak punya apa-apa lagi. Tolonglah. Petugas bilang ini adalah aturan rumah sakit. Tidak bisa dilanggar. Dia nangis. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia lakukan? Hari itu dia sudah diambil darahnya. Tapi dia waktu itu dia lari ke tempat donor darah lagi. Dia bilang ambil darah lagi. Kamu nggak bisa, baru aja kamu ambil. Kamu bisa kolab, enggak apa-apa. Daripada kakek saya tidak bisa berobat, ambil saja. Oh, waktu itu datanglah wali kota. Wali kota mencari dia,
Petugas bilang tidak ada, barusan dia pergi. Oh, dia tahu, pasti ke tempat donor darah. Dia samperin, waktu itu hampir ditusuk. Dia ambil darah. Dia bilang, stop. Jangan diambil darahnya. Aku yang bayar semuanya. Ya, anak itu bilang, saya masih kurang 300. Tenang saja, sampai sembuh saya tanggung, kata wali kota. Sekarang itu, di rumah sakit itu mengatakan, kita lagi mau mengumpulkan darah untuk kakek, tapi darah ini tidak cukup. Ya, kita ngambil keluar. Kalau keluar mungkin juga nggak keburu. Kata ini, anak ini biar udah tamat saja. Kata wali kota, tidak usah, stop. Darahnya sama dengan darah saya. Itu darah O juga. Ambillah darah saya. Wali kota menyumbangkan darahnya sendiri supaya diambil, saudara. Stafnya mendengar telepon ke pusat. Pusat tolong teriak-teriak, jangan. Oh, mereka lari dari kantornya ke rumah sakit supaya di stop, jangan dah. Tetapi darahnya sudah didonorkan kepada kakek itu, dan kakek itu karena donor darah dari dia dan ketulungan dan hidup, saudara. Itu kasih yang luar biasa, saudara. Di dunia ini masih ada orang seperti itu, saudara. Bayangkan, itulah kasih Tuhan kepada kita semuanya. Bayangkan saja, saudara. Kasih memenangkan orang jahat, orang yang pembunuh, pembakar gereja, bertobat karena Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan menyanyikan satu lagu. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memilih kami Tuhan, supaya kami saling mengasihi. Terutama kami mengasihi Engkau, dan kami mempraktikkan dalam kehidupan kami untuk kasih sesama. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami.
Tuhan rubah kami, supaya kami, hidup kami, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih memenangkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mentaikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ingin berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus yang melihat tayangan ini. Taruhlah kedua belah tangan di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang melihat tayangan ini, kalau mereka belum mengenal Engkau, mereka mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini, bukalah pintu hati mereka dan mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Ampuni segala kesalahan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau mereka minta ampun kepada Engkau, Tuhan senantiasa mengampuni apapun kesalahan dan mereka, dosa-dosa mereka. Dan mereka menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dalam pikiran, hati, jiwa, roh mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang di dalam nama Tuhan Yesus saya telah berdoa dan ucapkan syukur. Dan mereka yang ingin didoakan, taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, Kau melihat mereka yang melihat tayangan ini. Mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan di dalam kehidupannya, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun kebutuhan mereka, dalam rumah tangga, sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang menyembuhkan orang-orang percaya, yang mengandalkan kepada Engkau, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau, yang berpengharapan kepada Engkau. Jadilah sembuh, jadilah tahir sesuai dengan iman percayanya, terjadilah. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, masalah apapun juga ada jalan keluar. Berikan hikmat marifat kepada mereka, berikan jalan keluar, berikan kemenangan bagi mereka di dalam segala permasalahan, sehingga mereka dapat mengatasi bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini karena minggu pertama saya akan mengajak untuk perjamuan kudus. Di tangan saya ada roti dan anggur. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Tuhan Yesus waktu malam diserahkan, dia berkata, dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu semuanya. Jadikanlah perbuatan ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Sewaktu kamu meminum ini, engkau mengingatkan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk pelindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada keluarga, anak, mantu, cucu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat.
Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umatmu sekarang dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.